Halo teman-teman, kenalin nama aku Florentina Burusmbiring, NIM 2306112 dari kelas PTNA, Prodi Peternakan Angkatan 20 di Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini aku ingin ngerjain tugas mata kuliah Manajemen Ternak Unggas nih teman-teman. Dosen pengampuhnya yaitu Ibu Tati Fidiana Sari, SPT MP. Nah, di sini aku akan ngasih tahu nih teman-teman gimana cara beternak ayam bertelur di China nih. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih sama teman-teman, tahu nggak apa vitamin yang terkandung pada tubuh ayam dan berfungsi sebagai apa? Nah, aku jawab ya, vitamin yang ada pada tubuh ternak ayam yaitu adalah vitamin B3 yang dimana berfungsi sebagai menurunkan kolesterol pada tubuh manusia nih teman-teman. Nah, sekarang aku akan ngasih tahu nih sama teman-teman gimana cara atau sistem proses peternak ayam di China nih teman-teman. Nah, yang pertama yaitu peternak di China dia menyediakan kurang lebih 20.000 ekor ayam per telur nih teman-teman, yang dimana menghasilkan 15-18.000 telur per harinya nih teman-teman. Nah, setelah itu pada peternakan ini ayam akan disortir atau dicek secara berkala oleh robot nih teman-teman. Nah, robotnya ini robot yang sudah rancang secara khusus oleh peternak ayam nih teman-teman, dimana robot ini akan memberikan informasi kepada peternak bahwa jika ada kendala atau ternak ayam yang mati nih teman-teman. Nah, setelah dicek, nah telur ayam tadi akan dibawa ke laboratorium penetasan nih teman-teman, yang dimana proses penetasannya itu menggunakan mesin nih teman-teman, membutuhkan waktu kurang lebih sebanyak 1 hari nih teman-teman. Tapi biasanya ini 1 hari udah menetas ya teman-teman. Nah, ayam yang sudah menetas akan disortir kembali apabila ada kendala atau ayam yang tidak tumbuh dengan sempurna nih teman-teman. Contohnya lebih dari 1 hari atau bagian tubuh ternak ayam ada yang tidak tumbuh secara sempurna nih teman-teman. Nah, setelah disortir, ayam akan dimasukkan ke dalam kotak ayam nih teman-teman. Setelah dimasukkan ke dalam kotak ayam, ini kotak ayamnya sudah yang disediakan nih teman-teman ya, bukan sembarang kotak nih teman-teman. Nah, setelah itu ayam akan diantarkan ke tempat pembesaran nih teman-teman, dimana pada tempat pembesarannya ini dia itu mempunyai suhu secara khusus nih teman-teman. Suhu temperaturnya yaitu 40 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius nih teman-teman. Nah, sebelum masukkannya biasanya peternak memberikan pakan dan minuman bagi ternak ayam nanti yang akan masuk nih teman-teman. Nah, pada peternak ayam ini, apalagi ternak ayam yang masih kecil nih teman-teman, biasanya ayam tidak menyukai tempat yang lembab atau tempat yang dingin nih teman-teman. Maka dari itu, peternak ini menggunakan serbuk kayu untuk memberikan kehangatan atau kestabilan pada suhu ruangan nih teman-teman. Dan satu lagi, peternak di Cina ini juga memantau kebersihan pada ternak ayam nih teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai, mulai dari pakan, temperatur suhu, kebersihan kandang, peternak ayam akan melepaskan ternak ayamnya dalam ruangan tersebut nih teman-teman untuk masa pendewasaan. Nah, setelah itu di peternakan di China ini teman-teman mempunyai masa yang sulit juga nih, dimana pada ternak ayam yang masa pembesarannya itu mudah terganggu nih teman-teman, apalagi yang berumur 0 sampai 10 hari nih teman-teman. Ini belum bisa menyesuaikan suhu pada tubuhnya. Itulah yang menyebabkan banyaknya kegagalan yang terjadi pada ternak ayam di China ini teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau ngasih tahu nih teman-teman, kalau sudah ternak ayamnya ini dicek secara bagus, maka akan dilepaskan dan ternak ayam potong ini akan dipanen pada umur 30 sampai 40 hari nih teman-teman. Nah, di peternakan Cina ini biasanya umur segitu dia sudah mencapai bobot 2 sampai 3 kilo nih teman-teman per ekornya. Lumayan besar nih ya teman-teman. Nah, setelah itu peternak ayam juga harus sering nih teman-teman memantau nih apakah pakannya kurang ataukah mineralnya kurang, vitamin, segala kelembapan suhu itu juga harus tetap dipantau nih teman-teman, karena di mana pada sistem pendewasaan ini tidak menggunakan sistem robot nih teman-teman, jadi peternaknya sendiri yang turun tangan nih teman-teman. Nah, selanjutnya ayam
ternak ayam ini tidak bisa nih teman-teman kekurangan pakan atau mineral nih teman-teman, karena bisa mengakibatkan stres pada ternak ayam nih teman-teman. Nah, setelah ternak ayam di China memiliki setelah itu ternak ayam di China ini kebanyakan nih teman-teman, dia itu mempunyai 300.000 ternak ayam nih teman-teman, mulai dari ternak ayam pertelur dan ternak ayam potong nih teman-teman. Nah, selanjutnya ternak ayam ini akan ternak ayam yang sudah dewasa akan dipisahkan dengan ternak ayam yang remaja nih teman-teman. Nah, ternak ayam yang dewasa akan dikirimkan ke konsumen potong nih teman-teman. Nah, sampai di tempat konsumen potong, bulu akan dibersihkan bulu akan dicabut secara bersih nih teman-teman, dan juga dibersihkan juga nih bagian perut ayamnya. Nah, teman-teman tahu nggak kalau di negara Cina itu dia tidak memakan nih bagian dalam pada ternak ayam, atau dominan tidak memakan. Nah, seperti yang kita ketahui, di Cina ini dia adalah negara yang paling banyak mengkonsumsi daging ayam nih teman-teman. Mereka bisa menyampai 71 ton per tahunnya nih teman-teman, lumayan banyak ya. Nah, terus setelah itu setelah diproses ayam akan di pabrik, maka akan diberikan pada konsumen nih teman-teman. Nah, setelah ayam ini dicek atau masa pendewasaannya sudah sesuai, dimasukkan ke ternak potong. Setelah itu dibersihkan, dicabut bulu, maka dari itu akan diberikan kepada konsumen ya teman-teman. Gimana? Seru kan penjelasan tentang manajemen ternak unggas di China nih teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukan peternakan, boleh banget nih coba gimana cara peternak ayam di China nih teman-teman. Nah, sekian video penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.